Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Di antara nikmat-nikmat itu dia harus selalu kita ingat dan harus selalu disyukuri. Kalau kita mau nikmat ini langgeng dan terus membersamai kita sampai hari kiamat nanti, sampai kita meninggal. Dan tidak ada cara untuk melanggengkan nikmat yang sedang kita rasakan sekarang kecuali dengan cara mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala pernah bilang, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan sungguh Tuhan kalian telah memberitahukan kepada kalian. Apa isinya? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak mensyukurinya, maka ketahuilah sesungguhnya azabku, kata Allah, itu sangat pedih. Jadi nggak ada cara. Kalau kita mau nikmat yang sedang kita rasakan sekarang langgeng membersamai kita dan kita inginkan terus sampai kita meninggal, tidak ada caranya kecuali dengan mensyukurinya. Dan syukur terhadap nikmat dilakukan dengan hati, dilakukan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Dilakukan dengan hati dengan cara hati itu meyakini bahwa semua nikmat yang ada, yang kita rasakan, kecil besar, hati kita harus meyakini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Nikmat yang kita rasakan ini bukan berasal dari manusia, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita yakini. Kita dianggap bersyukur jika kita meyakini semua nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bilang, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang sedang kalian rasakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari orang tua, bukan dari tetangga, bukan dari kerabat, bukan dari teman terdekat, bukan. Nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya kita suka bertanya, terkadang kita dapat nikmat Allah melalui perantara manusia. Lantas apakah lantas kita harus meyakini bahwa nikmat ini berasal dari manusia? Jawabannya enggak. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita melalui perantara manusia, ketahuilah itu juga nikmat Allah.
Manusia itu cuma perantara. Dia cuma perantara, bukan dia yang memberi nikmat. Kewajiban kita terhadap manusia yang menjadi perantara kita dapat nikmat Allah itu cuma dengan cara mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikannya doang. Dua doang itu. Berterima kasih dan membalas kebaikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap orang telah bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang membuat kebaikan, memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Kalau dia ngasih kita uang, kita kasih dia uang. Kalau dia ngasih kita buku, kita balas kebaikan, kita balas dengan cara mengasih buku. Kalau dia ngasih makanan kepada kita, kita balas dengan cara memberikan makanan juga kepada dia. Kalau kita nggak punya sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah, kata Nabi. Maka doakanlah. Sampai kapan doakannya? Hatta tarau annakum qad kafartumuhu. Doakan terus sehingga kalian menganggap dengan doa kalian telah setimpal membalas kebaikannya. Ya. Jadi ini syukur yang pertama dilakukan dengan hati, bahwa mengakui semua nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur juga dilakukan dengan lisan, dengan ucapan, dengan mengucapkan alhamdulillah kalau dapat nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentang nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah. Maksudnya ucapkan dengan lisan, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat, dan seterusnya. Kemudian syukur juga dilakukan dengan cara anggota badan. Ya. Syukur dan ini tes. Kemudian syukur juga dilakukan dengan anggota badan. Maksudnya gimana syukur dengan anggota badan? Dengan menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita jadikan dia sebab untuk memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak boleh. Jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jadikan sebab dengannya kita berbuat kesyirikan. Ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan kepada Daud alaihi salam, i'malu ala Dawud syukra. Lakukanlah kebaikan, beramallah dengan amal baik dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Daud, wahai Daud. Ya. Dan perlu kita renungkan bahwa setiap nikmat yang tidak kita bisa syukuri itu bukan nikmat, itu adalah bencana. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu bukan nikmat, itu ujian, itu cobaan. Gimana cara bersyukur nikmat tadi? Dengan tiga tadi. Mengakui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada cara. Ya. Sekarang kita dikasih kenikmatan yang sangat banyak, melimpah ruah. Nikmat itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat. Nikmat kita masih diberikan kemudahan untuk belajar ilmu. Nikmat kita diberikan kemudahan untuk menyambung tali silaturahim, untuk kita berkumpul. Ini nikmat. Tidak ada cara kalau kita mau nikmat ini terus langgeng kecuali dengan cara mensyukurinya. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kalau mendapat nikmat itu bersyukur, kalau mendapatkan ujian bersabar, dan kalau berbuat dosa itu taubat dan beristighfar. Ini doang manusia ya. Ini doang manusia dalam mengarungi kehidupan.
Dalam mengarungi kehidupan manusia itu ada kalanya dia menerima kenikmatan, ada ibadahnya tersendiri. Ada kalanya manusia itu menerima cobaan, ada ibadahnya tersendiri. Ada kalanya manusia itu melakukan kesalahan, ada ibadahnya juga tersendiri. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ibadahnya adalah syukur. Ketika kita mendapatkan ujian, ada ibadah. Ibadahnya di situ adalah bersabar. Dan ada kalanya kita melakukan dosa dan kemaksiatan, ibadahnya adalah dengan cara taubat dan istighfar. Kemudian kita akan sampai jam berapa? Nah, kemudian kita akan sama-sama membahas judul ya. Tadi yang telah disampaikan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini judul besar. Judul ini judul besar. Kalau misalkan kita menghabiskan beberapa hari untuk membahas judul ini nggak akan cukup. Kalau misalkan kita bahas tentang cintanya doang dalam kesempatan ini, itu juga tidak akan cukup. Tapi coba kita akan pelajari walaupun sedikit. Tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kemudian disebut dengan mahabbatullah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah ini, kalau kita klasifikasikan dia, kalau kita levelingkan dia, level cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di level yang paling tinggi. Orang kalau udah cinta kepada Allah, berarti dia sedang melakukan ibadah level tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Disebutkan oleh para ulama bahwa cinta kepada Allah adalah ruhnya agama seseorang. Bagaimana tidak? Cinta kepada Allah itu disebut dengan gizaul arwah, nutrisi untuk ruh kita. Nutrisi ruh kita. Sebagaimana badan kita perlu makan dan minum, ruh kita juga butuh nutrisi. Nutrisinya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak penting pembahasan tentang mahabbatullah. Mati ya. Kedengaran tapi ya? Enggak usah pakai ini berarti ya. Tapi bagaimana tidak penting pembahasan tentang mahabbatullah kalau ternyata mahabbatullah itu adalah qiwamul a'mal wad din. Fondasi agama dan juga fondasi amal kita. Mahabbatullah, cinta kepada Allah ini adalah hayah, kehidupan. Berarti orang yang tidak cinta kepada Allah, dia mati walaupun hidup. Mahabbatullah adalah cahaya, adalah nur. Cinta kepada Allah adalah cahaya. Berarti orang yang tidak cinta kepada Allah, dia selalu terombang-ambing dalam gelapnya kehidupan. Walaupun dia di bawah lampu. Walaupun dia di bawah teriknya matahari. Mahabbatullah, cinta kepada Allah itu syifa, obat. Obat. Berarti orang yang tidak punya cinta kepada Allah, hidupnya selalu akan terus berada dalam kesedihan, kesulitan, merana, nggak enak hidupnya. Hatinya selalu bimbang, gelisah. Ini karena nggak ada mahabbatullah. Ya. Dan maka dengan ini, mahabbatullah itu memiliki tempat yang tinggi dalam agama kita. Bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi kita, ini Nabi, bukan orang biasa. Nabi SAW selalu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa mencintai Rabb-Nya. Di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi selain ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik adalah Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbika. Nabi SAW doanya, ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu
agar aku bisa mencintaimu. Ini Nabi yang mulia. Siapa kita ya? Kalau kita nggak doa dengan doa ini, kayaknya kita jadi lebih tinggi daripada Nabi ini. Ternyata enggak ya. Nabi SAW doanya, ya Allah, aku minta kepadamu agar aku bisa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku minta kepadamu, ya Allah, agar aku mencintai orang-orang yang telah mencintaimu. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan aku minta kepadamu, ya Allah, mencintai amalan yang bisa mendekatkanku untuk mendapatkan cintamu. Ini doa-doa agung ini. Ini doa bukan main-main ya. Makanya kita sebagai seorang yang mengikuti Nabi SAW dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam akidahnya, ini kita juga perlu untuk menghafalkan doa ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini di setiap hari kita ya. Saban harinya gitu ya. Di setiap hari kita doa. Saban hari itu bahasa apa itu ya? Tiap hari ya. Baik. Cinta kepada Allah ya. Cinta kepada Allah. Dan ucapan ini cinta kepada Allah sungguh sangat gampang untuk diucapkan. Semua orang ngaku dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian kelompok sempalan dalam Islam, dia ngaku udah cinta kepada Allah, kemudian sampai pada derajat tertentu, sehingga dia nggak usah lagi sholat, nggak usah lagi puasa, nggak usah lagi zakat, nggak usah lagi zikir, nggak usah lagi menjaga kemaluannya, nggak usah. Ada sebagian orang kayak gini. Mereka adalah kelompok yang dinamakan dengan kelompok ekstrimnya sufi. Mereka ngakunya cinta kepada Allah, sampai pada derajat hakikat udah nggak usah sholat lagi. Ya, udah nggak. Ini adalah ucapan cinta kepada Allah yang palsu ini. Karena ketika seseorang mengucapkan dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ini harus ada patokan, harus ada barometernya, harus ada parameternya. Apa orang kalau udah cinta kepada Allah? Apa orang kalau udah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Cinta kepada Allah dulu deh. Cinta kepada Allah. Kalau orang ngaku cinta kepada Allah, Allah pernah nguji kita semua. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran, itu para ulama kita namakan 2 ayat itu adalah ayat ujian. Kalau kita lulus dari 2 ujian tersebut, betul kita dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama adalah yang Allah bilang, bisa kita buka ya Al-Quran elektroniknya, di surat At-Taubah. At-Taubah itu surat 9 ya. At-Taubah ayat 24. Ini adalah ujian yang pertama, ayat ujian yang pertama. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita udah tahu bahwa cinta kepada Allah itu adalah kehidupan, dia adalah obat, dia adalah penerang, dia adalah terus ya. Kalau nggak punya cinta kepada Allah, kita akan binasa. Nah sekarang kita udah tahu cinta kepada Allah itu sebuah keharusan, tapi harus ada ujiannya, lulus atau enggak. Ujian yang pertama adalah ini yang ada di surat At-Taubah ayat 24. Ini namanya ayat ujian ya, dinamakan oleh para ulama ayat ini ayat mihnah, ayat ujian. Allah berkata, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Yang pertama, kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kana aba'ukum," kalau sekiranya bapak-bapak kalian,
wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri atau suami-suami kalian, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang telah kalian hasilkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan perniagaan yang kalian selalu khawatirkan merugi, perniagaan, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang selalu membuat kalian senang. Kalau itu semua, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada berjihad di jalan Allah, kata Allah, kalau itu semua lebih dicintai dari Allah, fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amri, maka tunggulah sebuah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini yang pertama. Ayat ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang cinta kepada Allah, keinginan-keinginan dia, pribadi dia, jika bertentangan dengan keinginan Allah, dia lebih kedepankan keinginan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya, kita uji sekarang. Udah nggak kita kadang dihadapkan di situasi, ini syariat Allah bilang A, tapi kemudian nafsu kita bilang B. Cinta yang benar itu menunjukkan bahwa kita harus memilih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan keinginan-keinginan pribadi, dibandingkan dengan keinginan-keinginan hawa nafsu orang tua, dibandingkan dengan keinginan-keinginan hawa nafsu anak, dibandingkan dengan keinginan-keinginan hawa nafsu saudara, pasangan, harta, perniagaan, rumah, gitu ya. Ini berarti ujian. Diuji cinta kita di sini. Silahkan sekarang setiap orang melihat dirinya. Dia cinta kepada Allah, berhasil nggak dia? Telah betul tidak dia dalam ucapannya dia cinta kepada Allah? Tinggal buktikan ini ya. Ujian yang kedua, ya, ayat yang kedua, kalau kita cinta kepada Allah, cuma 2 doang ujiannya, gampang ya. Kalau UAS aja berapa soal? Bisa 5, bisa 10. Sekarang ujiannya cuma 2. Tadi At-Taubah ayat 24. Kemudian ujian yang kedua adalah, ini ujiannya seumur hidup ini ya. 2 soal tapi seumur hidup ini. Ujian yang kedua adalah, kalau kita cinta kepada Allah, apa yang Allah bilang di surat Ali Imran. Ali Imran itu surat ketiga ya, ayat 31. Ali Imran ayat 331 berarti ya. Ali Imran ayat 31. Apa Allah bilang di situ? Ini ujian yang kedua. Ayat ujian itu cuma 2 ini. Qul, kata Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah nyuruh kepada Nabi kita, katakan wahai Muhammad. Nabi Muhammad nyuruh bilang ke kita, ke umatnya, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta kepada Allah, dakwah kita ini ya, ucapan kita ini, pengakuan kita pengen cinta kepada Allah. Apa kata Allah? Nyuruh Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Kata Allah, nyuruh kepada nabinya, Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Maha Rahim, Maha Penyayang. Ini berarti ujian yang kedua. Kalau kita cinta kepada Allah, ayat ini bunyinya adalah uji ucapan kita itu
sejauh mana kita mengikuti nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita telah mengikuti nabinya, ajaran nabinya. Cuman 2 doang itu ya ujiannya. Yang pertama adalah uji keimanan, ucapan kita cinta kepada Allah, keinginan kita jika bertentangan dengan keinginan Allah. Kita lebih pilih yang mana? Kalau kita ternyata lebih memilih keinginan kita tabrak syariat Allah, nggak cinta berarti. Nggak lulus ujiannya. Dia nggak jadi orang yang cinta kepada Allah. Tadi di At-Taubah ayat 24. Itu udah lulus. Sekarang ujian yang kedua. Sejauh mana dia telah mengikuti Nabi SAW dalam ibadahnya, dalam keyakinannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam akhlaknya. Gimana akhlak Nabi SAW? Gimana akhlak Nabi kepada tetangga? Gimana akhlak Nabi kepada pasangan? Sebelumnya gimana akhlak Nabi kepada Allah? Akhlak Nabi terhadap sesama, akhlak Nabi terhadap hewan. Kalau bicara tentang adab akhlak, Nabi itu ibaratkan Quran berjalan ya. Makanya kata istrinya, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya gimana akhlak Nabi itu, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Yang ada di Al-Quran, itu ada di Nabi. Al-Quran nyuruh kita bersedekah, tuh Nabi itu pasti sedekah. Al-Quran nyuruh untuk menjaga hak tetangga, Nabi itu selalu menjaga hak tetangga. Al-Quran nyuruh untuk menghormati orang yang lebih tua ya, dan menyayangi orang yang lebih kecil. Nabi SAW yang paling pertama dalam mengamalkan hal tersebut. Gitu ya. Jadi ini, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pahalanya adalah, yang balasannya adalah surga, mendapatkan ketenangan, mendapatkan obat, mendapatkan cahaya, uji dengan 2 hal ini. Sekarang tinggal kita uji dengan 2 hal ini. Banyak ya yang perlu kita uji. Misalkan salat subuh. Salat subuh kita. Salat subuh semua kali ya, insyaallah ya. Ya, nah kalau salat subuh udah lulus, salat malam kita. Uji salat malam kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, Nabi itu kan berdasarkan Quran surat Al-Fath di ayat awalnya itu, Nabi itu hamba yang udah diampuni dosanya, yang terdahulu maupun yang akan datang. Jadi Nabi juga buat dosa, tapi dosanya udah diampuni semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada malam-malamnya Nabi itu sholat malam sampai tawar romat qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Sholat malam sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Makanya kata Aisyah itu, emang Nabi itu kalau sholat malam jangan tanya bagusnya, jangan tanya panjangnya. Karena sangat bagus dan sangat panjang sholatnya itu. Sehingga kakinya bengkak-bengkak. Aisyah istrinya ketika melihat fenomena tersebut, Aisyah mengatakan, sampai segininya harus ibadah. Sementara engkau adalah seseorang yang udah diampuni dosanya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Lihat jawaban Nabi kita, afala akunu abdan syakura. Emang nggak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini Nabi SAW. Sekarang kita tadi ngakunya cinta pada Allah. Tinggal kita uji ini. Salat malam kita gimana? Salat malam enggak kita semalam. Berpuluh-puluh tahun yang udah kita hidupi dan jalani ini, umur ini, berapa persen kita salat malamnya? Katanya cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, yang pertama tadi syahwat kita pengennya tidur. Syahwat kita pengennya tidur karena enak ya, pules. Nanti aja subuhnya kan jam 4.40 sekarang ya. 4.28 malah. Oh, jangan sering kesiangan ini ngomong. 4.28. Sekarang subuh 4.28. Nanti aja lah bangunnya subuh gitu. Enggak, tapi diuji di sini cintanya kepada Allah. Tadi syahwatnya pengen tidur. Tapi nabinya mengajarkan untuk sholat malam. Bahkan Nabi pernah bilang, kemuliaan seorang mukmin, syaraful mukmin qiyamuhu bil lail wastighna'uhu 'anil nas. Kata Nabi itu kemuliaan seorang muslim itu ada ketika dia sholat malam, kalau dia sholat malam,
dan ada kalau dia nggak minta-minta sama manusia. Itu kata Nabi SAW. Kita uji sekarang ya, sholat malam itu. Kemudian sholat sunnahnya, sholat sunnah yang rawatib, sholat sunnah rawatib kita uji. Nabi SAW itu nggak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib kecuali dalam keadaan safar, kecuali 2 sholat subuh, 2 rakaat sholat subuh qabliyah, itu Nabi nggak pernah tinggalkan, baik dalam safar maupun dalam mukim, ketika mukim. Tapi kalau lagi safar, sholat sunnah yang lain ditinggalkan. Cuman sekarang kita lagi mukim semua. Sejauh mana kita udah menjaga sholat sunnah rawatib kita? Atau sebelumnya tadi sholat wajib kita, yang laki-laki berjamaah, sudah sejauh mana kita mengamalkan itu? Sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, sejauh mana udah? Yang perempuan juga dijaga sholat wajibnya di awal waktu, sejauh mana udah dikerjakan itu gitu ya. Kalau kita udah sholat, sejauh mana sholat kita serupa dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bacaan iftitah kita apakah sudah sama? Ini semua perlu diuji ya. Jangan sampai kita ngomong ternyata wudhu kita masih salah. Jangan sampai kita ngomong kita cinta kepada Allah, tapi ternyata sholat kita masih salah. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat. Belum lagi kita bicara puasa. Belum lagi kita bicara zakat. Belum lagi kita bicara banyak hal. Gitu ya, banyak hal. Dan apalagi di antara yang Nabi SAW pesankan adalah, apalagi kita sekarang di zaman fitnah kayak gini ya. Di zaman fitnah, kalau misalkan kita buka Twitter itu, di situ kan trendingnya biasanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu kan, ini zaman fitnah sekarang. Sekarang tinggal kita gimana? Sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Harus lulus ujiannya. Di zaman fitnah ini bukan saatnya zaman seseorang menunjukkan kekuatannya. Dia yang paling jago, dia yang paling kuat dalam berbicara, dalam berbuat, enggak. Di zaman fitnah ini adalah malah di sini zaman yang perlu kita menguatkan ikatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang ya di Al-Quran, Allah pernah janji di Al-Quran, dan janjinya itu cocok untuk keadaan kita sekarang. Dan begitulah Al-Quran, selalu cocok hukumnya untuk setiap masa dan waktu ya. Allah pernah menjanjikan di Al-Quran, Allah bilang di surat An-Nur ayat sebentar ya. Allah bilang di surat An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55. Itu janji Allah. Kalau kita mau memperbaiki bangsa ini. Memperbaiki bangsa ternyata bukan dengan cara ikut parpol. Memperbaiki bangsa ini ternyata bukan dengan cara melakukan hal-hal ya, bukan itu ternyata ya. Bukan. Itulah. Gitu ya. Makanya kalau semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita renungi Al-Quran, semuanya jawaban ada di Al-Quran. Ini di ayat An-Nur, Quran surat An-Nur ayat 55 ini jadi obat buat kita. Kata Allah gini, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihat. Janjinya apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Janji pertama. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Janji keduanya, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Janji ketiganya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya. Ayabudunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah berjanji. Ya, Allah berjanji. Dan kita tahu, kalau Allah janji, Allah tidak menyelisihi janjinya. Bukannya kita yang selalu bilang setelah doa di azan itu, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Dan di sini Allah janji. Allah janji. Kepada siapa tapi? 2 hal. 2 orang atau 1 orang yang memiliki 2 sifat.
alladzina amanu minkum, kepada orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Itu dong, beriman dan beramal soleh. Iman ini turunannya banyak, tauhid, berilmu, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini ininya diperkuat. Kata Allah, Allah akan janjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Janjinya apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Niscaya orang beriman dan beramal saleh itu, merekalah nanti yang akan mengendalikan ard, mengendalikan bumi. Mereka yang jadi pemimpin. Tunduk semuanya kepada mereka. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berkuasa. Kalau kita bercermin kepada Rasulullah SAW, emang Rasulullah itu ahli politik apa? Enggak. Rasul enggak ahli politik, tapi ternyata jadi pemimpin terbaik. Apa resepnya? Iman dan beramal soleh. Ada bantuan dari Allah. Kalau kita lihat masa kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar, kepemimpinan Utsman, kepemimpinan Ali, mereka enggak macam-macam. Mereka cuma ikut Allah, ikut Rasulnya. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi yang dikenal raja, yang kerajaannya seabrag-abrag gitu ya, kalau orang Sunda bilang. Seabrag-abrag. Bahkan jin, hewan, itu bisa diajak ngomong sama beliau. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Semut itu cuma bisa ngomong sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan ke orang Banten ya. Gitu ya. Nabi Sulaiman itu apa? Nabi Sulaiman itu orang yang sangat beriman dan orang yang sangat antusias melakukan amal soleh. Di antara perhiasan Nabi Sulaiman yang beliau punya itu adalah Safinatul Jiyad. Kuda Safinat al-Jiyad. Kuda yang kakinya itu naik satu. Kalau lagi ditampilkan, kudanya itu kakinya ngangkat satu. Ini Safinatul Jiyad. Allah sebutkan ini di surat As-Saffat juz 23. Pernah suatu saat Nabi Sulaiman ini ketika menampilkan kuda-kudanya ini ternyata melalaikannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Ini raja nih. Raja yang beriman dan beramal saleh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Fatafiqa mashan bisuki wal a'naq, kata Allah. Dia langsung sembelih semua kudanya itu. Karena telah melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah resepnya. Kalau kita mau berjaya, kalau negara ini mau menginginkan kebaikan, kita perbaiki individunya. Bukan memperbaiki atasnya langsung. Ikut politik praktis itu berarti apa namanya kalau kita pengen merubah negara ini dari ketika kita udah di atas. Enggak bisa. Sejarah telah membuktikan ya, walaupun pemimpinnya katanya Islam, tapi ternyata individu rakyatnya itu belum bisa untuk beriman dan beramal saleh, nggak jadi jadinya. Siapa contohnya? Belum lama. Di Mesir ada. Mursi. Raja Mursi. Iya, Mursi. Dia telah mencapai pada puncak tertinggi hukum tuh. Cuman ketika rakyat-rakyatnya ini nggak dijejelin dengan ilmu iman, ilmu tauhid, nggak boleh syirik, harus beramal saleh, apa yang terjadi? Mursi ternyata dimakzulkan. Nah, Mursi ternyata dimakzulkan sama siapa? Sama tentara yang namanya Sisi sekarang ya. Jadi ini, ayo nggak ada cara untuk memperbaiki sebuah keadaan kecuali dengan beriman dan beramal saleh. Janji yang pertama tadi, orang-orang beriman dan beramal saleh dialah yang akan menjadi khalifah. Dia akan menjadi pemimpin. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada. Dan Allah janjikan juga agama akan paten di suatu negara tersebut. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada. Kalau kita sekarang ngeluh Islam, walaupun katanya negara Islam, tapi ajaran-ajaran Islam banyak tidak digunakan, caranya adalah beriman dulu kitanya dan beramal saleh.
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan rasa takut kita jadi tenang. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Ini janjinya siapa? Ini bukan janjinya orang-orang parpol itu, enggak. Orang-orang parpol itu janjinya sekolah gratis gitu ya. Ini janjinya Allah kita, Tuhan kita nih, Tuhan semesta alam ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Caranya ini ya. Caranya ini. Bukan dengan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sering bilang gini. Pemimpin kita kalau misalkan dia melakukan kezaliman, kita pengennya dia mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ringankan dengan cara menggibahinya. Kalau kita gibahin dia, ini sama dengan kita telah meringankan azab dia nantinya. Karena kebaikan kita, kata Nabi, orang yang menggibahi itu, kebaikan orang yang menggibahi akan lari ke yang digibahi. Ya, ruginya 2 kali kita. Enggak diperhatikan tuh sama pemimpin, kita share juga kebaikan kita ke mereka. Ini makanya jangan ya. Kita nggak mau menjadi orang yang merugi dengan kerugian 2 kali. Dan Nabi SAW juga pernah bilang kan ya. Ini soalnya kenapa bahas ini, karena emang kita tahu lah ya sendiri. Sekarang katanya politik itu cawe-cawe lah apa. Pokoknya kalau ngeliat, saya cuma punya Facebook sama Twitter ini. Kalau Instagram apa jarang buka, bahkan dihapus gitu ya. Kalau lihat Twitter, kadang kalau lihat Facebook itu udah isinya pusing macam-macam. Politik cawe-cawe apa gitu ya. Maka udahlah, nggak ada cara kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka lakukan kezaliman di atas permukaan bumi ini, biarkan mereka dapat azab Allah nantinya. Jangan kita ringankan dengan kita menggibahi mereka, jangan, karena itu bisa meringankan azab mereka nantinya kalau mereka diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Yang baik adalah kita melakukan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi dulu pernah berkata, Nabi itu jangan dikata nggak pernah dapat wahyu dari Allah akan terjadi kejadian seperti ini. Nabi pernah dikasih tahu. Makanya dulu kata Nabi itu, sayakunu mim ba'dikum atharah. Akan datang nih setelah kalian ini atharah. Atharah itu pemimpin-pemimpin yang selalu memikirkan dirinya sendiri dan nggak pernah memikirkan rakyatnya. Tambah serem lagi, Nabi bilang, jusumuhum jusumul insan wa qulubuhum qulubus syayatin. Raganya raga manusia itu pemimpin, tapi hatinya hati setan. Itu kata Nabi SAW. Raganya raga manusia, hatinya hati setan. Akan ada pemimpin seperti itu kata Nabi. Sahabat yang mendengarkan hadis itu, mereka bertanya tentunya. Sama kayak pertanyaan kita, bukan? Terus ngapain kita? Kalau menghadapi keadaan yang demikian, terus kita harus ngapain? Sahabat pun bertanya hal yang sama. Wa kaifa nasna'u? Idza adrakna dzalika ya Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita mendapati zaman seperti itu? Apa kata Nabi? Dan ini ajaran Nabi kita. Ya, ajaran Nabi kita, kata Nabi, isma wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Udah. Dengarkan, taati walaupun dia mukulin kalian dan walaupun dia mengambil harta kalian. Sahabat yang lain ada yang berkata, ya, sahabat yang lain di riwayat yang lain ada yang berkata, ya Rasulullah, ini pemimpin-pemimpin ini doyannya mikirin diri mereka dan tidak memikirkan kita, apa yang harus kita lakukan di riwayat yang lain. Terus kata Nabi, kalian addul ladzi alaikum was'alullahal lakum. Subhanallah, indah banget udah sabda Nabi itu ya. Kata Nabi itu, tunaikan hak kalian sebagai rakyat kepada pemimpin, hak kalian yang tidak dilakukan, tidak dipenuhi oleh pemerintah kalian, kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikan hak kalian kepada pemimpin, hak kalian kemudian yang mereka tidak laksanakan terhadap kita, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ini kita nggak menjadi kita nggak menjadi orang yang merugi dengan kerugian yang berlipat-lipat. Kita minimalisir
kerugian tersebut ya. Dan tadi nggak ada cara kalau kita mau merubah keadaan ini kecuali beriman, bertauhid, dan beramal soleh. Udah itu, ajarin semua keluarga kita untuk beriman dan beramal soleh. Ajarin untuk bertauhid, beramal soleh. Ajarin istri kita, ajarin suami kita, ajarin anak-anak kita, ajarin kerabat kita, semuanya belajar tauhid dan melakukan amal soleh. Kalau itu udah terjadi, kitanya udah bertauhid dan beramal soleh, Allah punya janji tadi ya, bahwa yang akan memimpin ini orang-orang mukmin yang baik, bahwa ketakutan yang kita rasakan itu akan diganti dengan keamanan, bahwa agama Islam itu akan harum, semerbak, ya, meliputi negara yang kita sedang huni ini ya. Taib. Ini diantara konsekuensi ya, kita cinta kepada Allah. Kalau kita ngakunya cinta kepada Allah, kita lebih kedepankan keinginan Allah daripada keinginan hawa nafsu. Dan kalau kita cinta kepada Allah, kita harus mengikuti ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam moral, dalam politik, dalam kepemimpinan, dalam segala hal. Karena agama kita ini paketnya paket lengkap, paket komplit. Ya. Alhamdulillah. Kayaknya ini aja ya yang bisa disampaikan. Bencinya mah belum ya. Kita cinta aja dulu ya. Bencinya belum. Gimana kita mau bahas benci kalau ternyata kita masih cintanya aja belum benar ya. Karena kalau benci kepada Allah itu turunan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nggak bisa kita benci karena Allah, cinta karena Allah, kalau cinta kita kepada Allahnya aja masih berantakan ya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian, Ana kembalikan kepada moderator ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas materi yang sudah disampaikan.